pernah duduk sebagai sama-sama regulator. Jeruk makan jeruk. Jadi ketua KPID sebelum saya. Ya, jadi Bang Yusron juga ketua KPID setelah saya. Ada teman Rakom di Lombok Tengah yang komplain kepada gubernur, bagaimana kami Rakom ini bisa juga eksis kalau di sebelah sana mereka dengan leluasa menyebarkan konten-konten yang tanda kutip bermuatan pornografi, kata-kata kasar tanpa ada filter. Sehingga anak-anak kita pun juga dengan kondisi hari ini, ya kalau dulu di era kita masih kecil kan, orang tua kita justru khawatir kita banyak di luar. Ya kan? Pergi main bola gak pulang-pulang kan? Hari ini orang tua kita juga khawatir kita dalam kamar. Khawatir ketika anak-anaknya diam saja. Diam dalam kamar ngapain gitu kan? Iya betul. Tidur atau lagi asik, maka lupa. Kalau kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna ini asal ya jangan betul-betul jadi pasar gitu lah. Kita bisa ikut bergerak sebenarnya di ikut bagian ambil ceruk lah di situ ya. Jangan sekedar jadi penonton, tapi menjadi pemain. Iya. Termasuk media lokal kita. Iya. Sukses buat Yes Podcast, sukses buat kita semua ya. Sukses juga untuk Mataram Radio City dan media yang sedang dirintis. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping saya ada Kanda Ray. Gimana kabar Anda? Ada Bung Yus. Jadi kalau kami ketemu nih nggak habis-habis ya kita membahas terkait dengan media, baik perkembangan, konsep dulu dan kini Kanda gitu ya. Jadi spesial hari ini kita akan isinya curhat-curhatan. Isinya cerita. Itu lebih tepat ya. Iya. Heart to heart. Hati ke hati ya. Iya. Jadi kita akan berbincang santai terkait dengan media apa kabarmu hari ini? Ini media hari ini seperti apa? Kita ketahui nih transformasi dari cetak satu warna kemudian berkembang saat ini sampai ada yang dulu ya sudah saatnya tutup gitu. Nah, ini perkembangan ini jadi sebuah keniscayaan. Teknologi ini adalah sebuah keniscayaan. Kita akan berbincang dengan Bang Ray. Bagaimana sebenarnya ini? Ini Pak, ini para pernah duduk sebagai sama-sama regulator. Jeruk makan jeruk. Jadi ketua KPID sebelum saya. Ya, jadi Bang Yusron juga ketua KPID setelah saya. Jadi ini asiknya. Jadi kita akan berbicara bagaimana sebenarnya media saat ini. Apakah memungkinkan ini regulasi? Ya kita ketahui kalau di bidang penyiaran itu ada Undang-Undang 32 masih bertahan sampai saat ini. Masih bertahan. Ya, undang-undang itu hingga direvisi. Entah kapan tuh ya. Tidak tergoyahkan kedudukan undang-undang penyiaran itu. Padahal kita ingin menggoyahkannya, tapi mengambil kebijakan belum juga punya niat untuk itu gitu kan. Kita akan berbicara sebenarnya apakah regulasi tinggal diam di tengah perkembangan teknologi yang lari sangat cepat gitu. Bang Ray. Iya. Terima kasih Bung Yusron, tuan rumah Yes Podcast. Ya, jadi seperti dibilang, kita ini ingin sharing sajalah pengalaman kita ya. Karena saya yakin mengelola Mataram Radio City saat ini. Dulu juga kita seperti itu. Betul. Ya, kembali kepada bicara soal media hari ini, kita sepakat bahwa perkembangannya sangat luar biasa. Dari era masa lampau kemarin dan yang terkini dan yang akan datang. Tapi pada prinsipnya ternyata memang perkembangan teknologi penyiaran dan informasi ini memang tidak bisa dibendung. Bahkan regulasi pun tidak bisa mengikutinya. Ya. Seolah-olah berhenti regulasi di situ. Itu dia yang kita maksudkan dan kita prihatin. Sebenarnya dalam konteks penyiaran pun sesungguhnya para pakar komunikasi dan para pengamat media juga sepakat. Bahkan KPI di era-era kita, di era-era saya dan juga di era Bung itu sepakat bahwa penyiarannya meski ditulis ulang. Definisi penyiaran itu sudah tidak relevan lagi dengan apa yang ada di Undang-Undang 32 tahun 2002. Perlu redefinisi. Redefinisi dan ditulis ulang bahwa makna penyiaran itu tidak lagi sekedar bicara radio televisi, tapi juga dalam arti yang lebih luas, termasuk media sosial dan sebagainya, platform semua itu meski ditulis ulang. Kalau tidak seperti itu, sepertinya akan kacau balau juga
media kita hari ini ya. Iya. Ya, kembali kepada persoalan yang tadi Bung Yusron katakan, dengan perkembangannya ada hari ini sebenarnya juga memberikan manfaat dan mudarat ya. Oke, Tinggal bagaimana kita menyikapinya kan? Iya, selalu sisi mata uang ini. Betul. Ah, Ini sebenarnya ditandai dengan era smartphone ini. iya, Ya kan? iya. Era smartphone sejak 5 tahun terakhir lah. Ya. Sejak 2015 lah saya pikir boomingnya ya. Iya. Telepon pintar ini merubah semuanya. Era konvergensi benar-benar memang berjalan luar biasa. Iya. Yang tadinya kita kalau mau nonton sinetron meski nonton TV kan. Betul. Kalau dengar musik dengar radio. Kita tunggu jam berapa. Mau tahu berita baca koran. Iya. Sekarang media-media mainstream ini kan benar-benar harus menyesuaikan dengan perkembangan hari ini. Iya. Ya, mau tidak mau suka tidak suka. Kalau kita kawan-kawan praktisi media mainstream, radio, TV, koran dan sebagainya tidak beradaptasi dengan perkembangan, maka kita akan ditinggal oleh para penikmat media hari ini. Dengan caranya yang kekinian. Kekinian. Betul. Ya kalau sekarang orang bilang konten kreator. Ya, kita konten kreator ini. Ya, tapi kembali lagi bahwa memang kita akui regulasi tentang khususnya media siaran maupun media mainstream ini tentulah bagi pengambil kebijakan meski ditinjau kembali Iya. untuk menciptakan Betul. iklim media yang kondusif dan Iya. sehat. Iklim yang sehat. Betul sekali, Kanda. Jadi ini saya melihat ada memang sebagian ini. Iya. Kita pasti pernah mendengarkan curhatan teman-teman mainstream ini, Iya. media mainstream. Mantan juga pengelola kan? Jadi ketika Iya. saya dulu memegang NAA TV ini, Bang Reni jadi ketua KPID. Dan kita tanya dulu kan. Ternyata seorang mantan ketua KPID sebelumnya juga adalah praktisi televisi yang juga telah berproses dan luar biasa. Gimana silakan tuh. Iya. Jadi kita mendirikan sebuah lembaga penyiaran televisi dengan ya segudang regulasi apa yang harus kita penuhi karena ya kita berjalan sesuai itu. Cuman memang ketika perjalanannya, ketika izin gitu kan, 10 tahun nih. 10 tahun nih. Ya, 10 tahun IPP diberikan. Ketika mengisinya itu memang ini tantangan luar biasa terutama di daerah kita ini. Jadi tidak seindah proposal memang ketika kita Studi kelayakan ya. Iya, studi kelayakan memang tidak seindah proposal yang kita buat gitu. Rancangan bisnis 10 tahun ke depan ternyata sulit juga gitu. Jadi kalikunya luar biasa ya. Iya, memang betul. Jadi tren bisnis ini kalau kita berbicara bisnis ini memang ya mau tidak mau kita harus memang sebenarnya lebih dipermudah sekarang ini dengan konsep digital ini, Ya. Bang Rey. Jadi, nah kalau Bang Rey sekarang melihat nih bagaimana sebenarnya hiruk pikuk lembaga penyiaran ini seolah-olah diminta bertarung bebas, tapi kaki tangannya ini diikat dengan sejumlah aturan. Sementara di sebelah itu bebas dengan aturan. Ya, itu dia yang saya maksud, bahwa regulasi tentang pengaturan media hari ini memang tidak cukup memadai untuk mengatur semua media, terutama media sosial ya, Betul. era internet inilah. Kalau misalnya kawan-kawan radio TV mengeluh hari ini, bagaimana misalnya kelompok-kelompok media besar, TV-TV Jakarta akhirnya menggugat Ya. undang-undang penyiaran dalam konteks bagaimana sesungguhnya bahwa kawan-kawan praktisi media mainstream ini juga sebenarnya merasa tidak fair. Di satu sisi kawan-kawan ini harus mengikuti regulasi yang ketat. Betul. Bagaimana misalnya radio TV harus mengikuti P3SPS yang begitu sangat powerful mengatur konten tidak boleh mengandung unsur 4S. Sara, saru, seks dan sadisme. Iya kan? Iya. Tapi di sisi lain, lihat media sosial. Kita belak-belakan saja ya. Bagaimana konten-konten di media sosial di ranah YouTube dan sebagainya, apa platform-platform yang ada begitu bebas orang membuat konten dan semua diserahkan kepada pasar. Nah kalau ini terus tidak dilakukan upaya-upaya yang lebih komprehensif menata bagaimana konten-konten ini sesungguhnya kalau tidak diatur berpotensi menciptakan fenomena sosial yang tentu di luar yang kita duga kan.
bahwa memang hari ini ada undang-undang ITA pun juga tidak cukup powerful untuk mengatur para konten kreator kalau misalnya tidak dibuat rule of game yang lebih clear, apa reward and punishment. Kalau di penyiaran kan jelas. Undang-undang penyiaran dan turunannya 7 PP. Tidak ada dalam undang-undang di luar penyiaran yang kecuali mungkin Ciptaker ya. Ciptaker ya. Karena 70 undang-undang. Kan Ciptaker kan sapu jagat. Ya, itu. Tapi kan sebelumnya hanya undang-undang penyiaran yang diatur 7 PP. Betul. Saking begitu sangat ketatnya penyiarannya diatur, sehingga kalau ada teman Rakom di Lombok Tengah yang komplain kepada gubernur, bagaimana kami Rakom ini bisa juga eksis kalau di sebelah sana mereka dengan leluasa menyebarkan konten-konten yang tanda kutip bermuatan pornografi, kata-kata kasar tanpa ada filter. Sehingga anak-anak kita pun juga dengan kondisi hari ini, siapa yang bisa memfilter? Kita orang tua pun juga ya sangat resah sebenarnya, sepakat sebenarnya. Kalau ada ibu-ibu yang hari ini mungkin tidak resah dengan tayangan televisi karena begitu katanya, mereka lebih resah dengan handphone. Iya kan? Iya betul. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan KPI di hari ini akan lebih banyak ditanya gimana KPI mengawasi konten di media sosial. Emang ini fenomena nggak bisa juga masyarakat kita, karena mereka tahunya lebih banyak ditanya. Ya, jangankan hari ini, di era dulu ketika saya dengan kawan-kawan aktif pun justru ibu-ibu yang notabene menjadi target kita yang standby di rumah nonton TV, nonton sinetron dengan segala fenomenanya, mereka lebih resah dengan konten di smartphone ini. Iya, betul. Nah, hari ini gimana? Negara hadir untuk juga memikirkan itu. Betul. Jadi kita pikir bukan berarti kita ingin mengekang kebebasan berekspresi. Saya kira tidak ada yang bebas nilai dalam membuat konten apapun. Jangan sampai akhirnya juga semua diserahkan ke mekanisme pasar dan terjadilah hukum rimba. Nah, kalau begini kan tidak ada jaminan bahwa iklim investasi, persaingan usaha yang sehat dan kondusif itu bisa terlaksana gitu. Padahal kan negara, daerah juga harus menjamin iklim persaingan usaha itu bisa berjalan dengan jangan sampai masyarakat ujungnya jadi korban. Semua jadi korban. Oke, sebenarnya ada, kalau kita nonton televisi, radio, mendengar radio saat ini, sebenarnya itu sebuah jaminan akan kualitas konten sebenarnya. Jadi kita pun sebagai orang tua ini kan pengalaman saja ini. Jadi kita itu lebih rela menyerahkan remote TV daripada nyerahin smartphone kita kan? Betul. Jadi itulah sebenarnya jaminan undang-undang penyiaran P3 SPS yang ada, sebenarnya memberikan jaminan bahwa penikmat konten itu memiliki batasan usia. Dan undang-undang itu secara konsen adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak terutama ya. Betul. Nah, sebenarnya ini jadi yang terdapat di penyiaran itu sebenarnya sangat baik sebenarnya jika sangat mulia itu. Visi misi, maksud, tujuan, arah, tuntunan. Iya kan? Iya, itu kan sangat mulia sekali gitu ketika radio televisi ini betul-betul bisa menjadi inan. Ketika menyerahkan remote ke anak itu kita lebih aman ketika kita harus memilih mau menyerahkan remote atau menyerahkan HP. Orang tua pasti ingin hari ini gimana karena ini berbeda hari ini. Sekarang tidak berlaku lagi parental lock itu, udah nggak ada ya. Ya artinya teknologi hari ini sudah tidak memungkinkan lagi berlaku karena tren masyarakat khususnya kelompok-kelompok milenial ini untuk memilih media itu kan berubah. Betul. Hari ini kita malah khawatir nih anak-anak kita di kamarnya sendiri lagi ngapain. Betul. Ya kalau dulu di era kita masih kecil kan orang tua kita justru khawatir kita banyak di luar. Ya kan? Pergi main bola gak pulang-pulang kan? Hari ini orang tua kita juga khawatir kita dalam kamar. Khawatir ketika anak-anaknya diam saja. Diam dalam kamar ngapain gitu kan? Iya betul. Tidur atau lagi asik, makan lupa. Iya. Ya ini fenomena kan? Betul. Nah sehingga saya pikir memang regulasi mengenai ini juga mestinya juga sesegera mungkin para pengambil kebijakan pemerintah bersama stakeholder kembali memikirkan bagaimana sebenarnya arah pengawasan terhadap konten-konten. Dan sebenarnya kalau saya amati teman-teman KPI juga sejak era 5 tahun yang lalu juga sangat concern
bagaimana pengawasan dilakukan. Bahkan ingin adanya lembaga penengah di tengah kegalauan sebagian masyarakat terhadap fenomena konten di media sosial misalnya yang sekarang kita akui juga tidak sepenuhnya juga seluruhnya bagus dan tidak juga semua diserahkan kepada mekanisme pasar ya. Betul. Jadi kalau diserahkan ke mekanisme pasar nanti ujung-ujungnya udah masyarakat paling rugi. Karena itu berbicara ya bagaimana kami mendapatkan yang semaksimal mungkin kalau berbicara bisnis itu, bisnis media. Artinya dari sisi kualitas juga udah terabaikan. Betul. Karena tidak ada quality of control. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Filter tuh udah ada nih. Iya. Semua sampah apapun tinggal kita. Lah ini kan yang memilih itu user. Tapi kan rasanya kok sungguh menjadi suatu hal yang tentu dampaknya bakal tidak baik terhadap pembentukan karakter anak bangsa menuju apa cita-cita negara yang luar biasa di Undang-Undang 45 seperti itu kan, mencerdaskan seperti apa kalau ternyata dari sisi regulasi juga tidak diperhatikan oleh pengambil kebijakan, termasuk dalam penguatan kelembagaan lembaga-lembaga yang ada sekarang ini ya. Iya, seharusnya lembaga-lembaga pengawas konten ya, seperti KPI dan yang lain-lain itu seharusnya diberi powerful ini untuk masuk. Ya, artinya itu juga bagian ya dari semangat yang juga sebenarnya juga terkandung dari bagaimana ranah publik ini juga harusnya juga dikembalikan ke publik. Publik itu juga kan banyak ya, tentu kembali kepada komitmen bersama. Kalau misalnya dalam konteks penanganan beberapa kasus bidang lain pun juga sangat ketatnya, tentu konteks yang menyangkut media yang punya pengaruh luar biasa membentuk karakter anak bangsa ke depan ini juga harus dilihat secara komprehensif, bagaimana menatanya lebih baik lagi. Seperti itu kalau saya amati. Jadi ini harapan kami sebagai orang tua juga ini. Anak-anak kita dididik sekarang ini oleh gadget. Jadi siapapun orang tua udahlah. Jadi kita udah tidak bisa menghindari lagi. Misalnya kadang momen-momen tertentu kadang kita betul-betul merelakan gitu loh. Smartphone ini menjadi beberapa saat ya itu menjadi teman. Nah, apakah dalam kerelaan kita itu apakah ada perasaan was-was atau jangan-jangan ya kita betul-betul tidak aman menyerahkan itu kan nggak bisa kita bohongi itu. Ya, apalagi Bung Yusron yang justru punya masih anak balita ya, di bawah yang masih usia 5 tahunan ya. Saya saja yang sudah mulanja remaja juga memang kesempatan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi itu relatif minim, kita akui ya. Dengan pilihan hadirnya smartphone, telepon pintar yang membuat siapapun begitu sangat dimanjakan untuk menikmati apa yang dia sukai, sampai Z tinggal klik, tinggal ketik, semua ada. Nah, kalau kita mengacu kepada beberapa negara kan sebenarnya juga mereka sangat ketat. Negara-negara. Bahkan ada belasan negara di dunia ini yang justru memblokir ya. Beberapa platform digital yang karena dianggap pengaruhnya yang bisa membuat merusak disintegrasi bangsa. Disintegrasi dan keamanan nasional. Iya. Itu diblokir di negara. Misalnya coba Cina. Yang tanda kutip selama ini kita anggap sebagai negara yang tanda kutip banyak lah embel-embelnya, tapi apalagi Korea Utara begitu powerfulnya untuk memproteksi masyarakatnya agar tidak terpengaruh oleh dunia luar yang bisa merusak sistem tatanan yang kearifan lokal mereka gitu ya. Nah ini kan saya kira penting juga bagi pemerintah kita untuk mengambil kebijakan ke depan ya, kita harapkan bisa lebih baiklah menata regulasi di bidang media ini. Jadi media ini tentu akan bertransformasi terus sesuai dengan perkembangan teknologi. Saya pikir kita sepakat era disrupsi, era digitalisasi dan metaverse apa namanya itu keniscayaan. Coba bagaimana regulasi ini menyikapinya sehingga kuantitas tidak mengabaikan kualitas. Betul. Kalau ini istilahnya clickbait, tentu hal-hal yang sekedar mengejar tayang atau kejar view atau misalnya seperti itu juga tetap dinuliskan pada spirit bagaimana konten itu juga bisa memberikan manfaat. Betul. Jadi ini harapannya ini ya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna ini asal jangan betul-betul jadi pasar gitu lah. Kita bisa ikut bergerak sebenarnya di
ikut bagian ambil ceruk lah di situ ya. Jangan sekedar jadi penonton, Iya. tapi menjadi pemain. Iya. Termasuk media lokal kita. Iya, betul. Di era yang sekarang NTB Iya. juga sudah mulai dilirik, sudah menyapa dunia. Betul. Kita dorong Kita pemerintah dorong. daerah Iya. juga memberi atensi kepada media lokal, Iya. entah itu media siaran, para konten kreator, untuk bisa bersama-sama mengambil peran dalam rangka memanfaatkan momentum-momentum yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Oke. Terus terang. Ambil bagian ya. Ya. Ambil bagian nih. Ambil bagian. Masing-masing. Ya, Betul. dengan magnet baru yang ada di daerah kita ini, silakan yang menjadi konten kreator ini akan menjadi sangat terbuka, yang bergerak di bidang bisnis lain juga akan sangat terbuka juga nih. Terakhir Bang Rey, harapannya ke depan nih terkait dengan apa ya, hiruk pikuk media kita yang ada di NTB. Bagaimana sebenarnya harapan Bang Rey ke depannya? Ya, kita tentu berharap dengan kehadiran media lokal, baik media mainstream, media Rustama dan semuanya ini bisa terus berkembang dengan iklim, terciptanya iklim media yang sehat dan kondusif. Dan karena memang tahun ini tahun yang tentu tidak seperti sebelumnya, NTB akan menjadi tuan rumah di berbagai event-event kelas dunia seperti MotoGP. Ya kalau kemarin ada tren MotoGP SBK 2001 orang lokal dapat apa? Tentu hari ini juga kita perlu bertanya ya. Media massa di NTB bisa berbuat apa? Seperti itu kan? Saya berpikir ya podcast pun sebagai bagian dari konten kreator bisa ikut ambil bagian. Tinggal bagaimana juga pemerintah daerah memberi ruang untuk para praktisi media di daerah ini bisa diberdayakan. Inilah kekhasan NTB. Kalau misalnya kemarin gubernur begitu semangatnya membela orang-orang lokal, itu bisa menjadi marsal. Iya, kan? Betul, iya. Saya sendiri secara pribadi membayangkan bahwa nanti di MotoGP misalnya tuh sederhananya ada program-program berbasis kearifan lokal yang disiarkan dalam bahasa daerah. Harusnya kan? Iya, betul. Dan inilah sebenarnya bagaimana pengambil kebijakan di daerah ini, gubernur dan juga KPI sebagai regulator di bidang penyiaran mengadvokasi intervensi dalam konteks kebijakan sehingga media siaran ini diberi ruang untuk itu. Kita tentu tidak bicara sekedar B2B ya, tapi ini juga ada nilai kekhususan sebagai orang lokal yang juga diberi ruang sebagai sebuah sumbangsih dari para pemilik brand itu. Satu bagian lah. Ya. Anda tidak bisa semuanya dong. Ini juga orang lokal meski diberikan sebagai CSR mereka. Betul. Nah, seperti itu. CSR beri ruang nih media lokal untuk di NTB membuat konten dari copyright Anda dalam siaran lokal untuk membumikan event itu, baik mayor maupun side eventnya, sehingga NTB benar-benar memang merasakan manfaat tidak sekedar masyarakat tapi media siaran juga terlibat di dalamnya. Itu. Ini harapan. Saya rasa ini jadi harapan kita semua nih. Ya, bagi para praktisi media, jangan hanya orang lain yang mengambil bagian ya. Ini para konten kreator juga kan sebenarnya sudah banyak bermunculan terkait, tapi masih menurut saya masih sedikit yang dapat berkah dari itu, khususnya bagi konten kreator ya. Betul. Masih banyak lagi yang lain. Semoga magnet baru ini bisa membawa angin segar, bukan hanya berkecimpung di bidang pariwisata, tentu dari bidang konten kreator ini menjadi hal yang menarik untuk mendapat kesempatan lebih di sini. Terima kasih Bang Rey atas kesempatannya berbagi cerita, berbagi ilmu sangat luar biasa. Ya, semoga sahabat YS Podcast bisa mengambil, memetik informasi bermanfaat. Sukses buat YS Podcast. Sukses buat kita semua ya. Sukses juga untuk Mataram Radio City dan media yang sedang dirintis. Luar biasa. Banyak. Inilah kalau orang media dimanapun kapanpun selalu bergerak di bidang itu, kemudian memberi manfaat sebesar-besar untuk masyarakat kita. Itu passion kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.